Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Pak Bas bersua kembali dengan anak-anak, khususnya anak-anak kelas 5 putra dan putri MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dalam rangka meneruskan materi nahwu untuk pertemuan yang ketiga insyaallah ini. Baiklah anak-anak, sebelum materi ini kita tambah, saya menyiapkan kitabnya untuk dimaknani dan buku untuk mencatat. Tapi sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya adalah 5 bait yang terakhir. Dulu sudah saya jelaskan tentang fa'il. Fa'il adalah salah satu isim-isim yang dibaca rafa' yang ada 7 kemarin. Yang pertama adalah fa'il, dan kemarin pada pertemuan yang kedua sudah saya jelaskan secara gamblang. Mudah-mudahan anak-anak sudah belajar di rumah, dan ini materi tetap dalam masalah fa'il. Nanti fa'il itu akan dibahas secara detail karena ada beberapa pembagian tentang bab fa'il. Ada fa'il yang berupa isim dhohir dan fa'il yang berupa isim dhamir. Termasuk contoh-contoh pada pertemuan kedua kemarin itu adalah contoh-contoh yang dijelaskan Pak Bas tentang fa'il yang berupa isim dhohir. Termasuk fa'il itu harus sesuai dengan fi'ilnya di dalam mudzakkar dan muannasnya. Fa'il meskipun berupa isim tasniyah atau isim jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Itu adalah penjelasan tentang fa'il yang berupa isim dhohir. Isim dhohir itu apa anak-anak? Isim dhohir itu adalah kalimat isim yang maknanya atau artinya sudah jelas, seperti lafadz ar-rajulu, itu artinya seorang laki-laki. Lafadz al-waladu artinya seorang anak. Lafadz an-nasu artinya manusia. Itu contoh-contoh dari jenis-jenis isim dhohir. Ketika ada contoh ja'a ar-rajulu, maka sudah jelas maknanya bahwa seorang laki-laki datang. Lafadz ar-rajulu, lafadz al-waladu, lafadz an-nasu itu bisa diganti dengan dhamir. Dhamirnya namanya dhamir huwa. Huwa itu termasuk contoh dari isim dhamir. Wes, sebelum saya jelaskan tentang isim dhamir, sampean buka bait yang bawah urutan kelima ini kalau nggak salah. Wa qassamuhu dhahiran wa mutmara fadhahirul lafdzul ladzi qad dzukira wal mutmarusna asronau an kusima, bukan kisma anak-anak tapi kusima, sinnya ditasdid. Wal mutmarusna asronau an kusima ka kumtu kumna kumta kumti kumtuma kumtunna kumtum koma komat koma qamu wa kumna nahwu sumtum ama. Wa hadhihi dhamairun muttasilah wa misluhad dhamairul munfasilah kalam yakum illa ana wa antumu wa ghairu daini bil qiyasi yu'lamu. Sampan lakukan sendiri
supaya sampean mudah menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim, dimaknani anak-anak, dibuka kitabnya. Wa qasamu lan padha bagi sapa ulama nahwu. Wa qasamu lan padha bagi sapa ulama nahwu. Itu fi'il madhi anak-anak dari waqi' jamak mudzakkar ghaib. Qasama qasama qasamu, wawunya wawu jamak sehingga dhamir yang ada namanya dhamir wawu jamak kembali kepada ulama nahwu. Wa qasamu lan padha bagi sapa ulama nahwu hu ing fa'il. Wa qasamu lan padha bagi sapa ulama nahwu hu ing fa'il dhahiron ing siji rupa isim dhahir. Dhahiron ing siji rupa isim dhahir wa mutmaron lan loro rupa isim dhamir. Wa mutmaron lan loro rupa isim dhamir. Fadhahiru mongko utawi fa'il rupa isim dhahir. Fadhahiru mongko utawi fa'il rupa isim dhahir iku al-lafdhu lafat, iku al-lafdhu lafat alladzi qad dzukira kang wis teman-teman disebut apa al-lafdhu. Al-lafdhu iku lafat alladzi qad dzukira kang wis teman-teman disebut apa al-lafdhu. Wal mutmaru utawi fa'il kang rupa isim dhamir. Wal mutmaru utawi fa'il kang rupa isim dhamir iku isna asyara ana rolas. Iku isna asyara ana rolas. Iku isna asyara ana rolas. Apane nau'an maceme? Apane nau'an maceme? Kusima, kusima kang wis dibagi apa al-mutmaru. Kusima kang wis dibagi apa al-mutmaru. Kakumtu iku kaya lafadz kumtu. Kumtu taknya namanya tak mutakallim. Kumtu dimaknani ngadeg sapa ingsun. Muni ingsun itu berarti fa'ilnya berupa isim dhamir. Kumna lafadz kumna ngadeg sopo kita, nanya itu adalah dhamirna, dhamir muttasil bentuknya adalah dhamirna, kedudukannya menjadi fa'il yang berupa isim dhamir. Kumta lafadz kumta ngadeg sopo sira, kumti lafadz kumti ngadeg sopo sira wadon. Kumtuma lafadz kumtuma ngadeg sopo sira lanang loro kenek, sira wadon loro kenek. Kumtunna ngadeg sopo sira wadon akeh. Kumtum ngadeg sapa sira lanang akeh. Koma ngadeg sapa dheweke lanang siji. Qomat ngadeg sapa dheweke wadon siji. Koma ngadeg sapa wong lanang loro, dheweke lanang loro. Komu ngadeg sapa dheweke lanang akeh. Wa kumna lan ngadeg sapa dheweke wadon akeh. Sing muni wadon akeh adalah nun jamak niswah di dalam lafadz kumna. Nanya itu adalah nun jamak niswah dhamir yang kedudukannya menjadi fa'il. Nahwu sumtum ama iku umpamane lafadz sumtum ama. Dimaknani nak sumtum poso sapa sira kabeh, sumtum poso sapa sira kabeh, yang bunyi sira kabeh itu dhamir tum, namanya tak mukhatab. Sumtum poso sapa sira kabeh aman ing dalem setahun, aman ing dalem setahun. Wahadihi utawi iki contoh mulai kumtu kumna kumti kumtuma kumtum komat komat kumang kumtu kumna kumta kumti kumtuma kumtunna kumtum koma komat koma komu wa kumna iku ya. Wadihi utawi
Kewabeh contoh mulai kumtu sama dengan kumna iku domairun muttasilatun aran fa'il rupa dhamir muttasil. Iku domairun muttasilun aran fa'il rupa dhamir muttasil. Sampun. Wa misluha utawi sepadane domairun muttasilah. Wa misluha utawi sepadane domairun muttasilah. Sampun. Iku ad-domairul munfasilatu aran dhamir munfasil. Iku ad-domairul munfasilatu aran fa'il dhamir munfasil. Kalam yakum illa ana wa antumu iku kaya lafat lam yakum illa ana wa antumu. Dimaknani nak lam yakum orang ngadeg sapa illa ana kejaba ingsun wa antumu lan kejaba sira kabeh. Ana dan antum di situ kedudukannya menjadi fa'il yang berupa dhamir munfasil. Wa ghairu daini utawi sakliyane iki contoh lam yakum illa ana wa antumu. Wa ghairu daini utawi sakliyane iki domairun muttasilah lan dhamir munfasilah ya kena rujuke nek dukure ya kena iku. Wa ghairu daini utawi sakliyane iki dhamir muttasil lan dhamir munfasil bil qiyasi kelawan den padhaake. Bil qiyasi kelawan den padhaake iku yuk lamu diweruhi apa ghairu daini. Iku yuk lamu diweruhi apa ghairu daini. Wa qasamuhu dhahiran wa mutmara fal dhahirul lafdzul ladzi qad dzukira wal mutmarusna asyra nau'an kusima ka kumtu kumna kumta kumti kumtuma kumtunna kumtum qoma qomat qoma qamu wa kumna nahwu sumtum ama. Wa hadhihi dhamairun muttasilah wa misluha dhamairul munfasilah kalam yakum illa ana wa antumu wa ghairu daini bil qiyasi yu'lamu. Anak-anakku sekalian sama lihat papan tulis. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Bas bahwa fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah kalimat fi'il. Itu adalah fa'il, atau fa'il adalah isim yang menjadi pelaku dari suatu pekerjaan, itu fa'il. Pak Bas menulis, Pak Bas menjadi fa'il, menulis menjadi fi'il. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa fa'il itu harus sesuai dengan fi'ilnya di dalam mudzakkar dan muannasnya. Dan apabila ada fa'il berupa isim tasniyah atau isim jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Keterangan yang ada pada pertemuan kedua itu anak-anak adalah keterangan tentang fa'il yang berupa isim dhohir. Sama lihat papan tulis, berupa isim dhohir. Padahal di dalam B tadi menjelaskan bahwa fa'il itu ada dua. Satu, fa'il berupa isim dhohir. Dua, berupa isim dhamir. Berupa isim dhamir. Yang isim dhohir ini sudah dijelaskan pada pertemuan kedua. Contoh paling mudah, ja'a ar-rajulu. Bisa lagi ja'a ar-rajulani misalkan. Ja'a wis teko sapa ar-rajulu wong lanang siji, ja'a wis teko sapa ar-rajulani wong lanang loro. Contoh ar-rajulu dan ar-rajulani ini itu adalah contoh dari fa'il yang berupa isim dhohir. Apa isim dhohir itu? Isim yang maknanya atau artinya sudah jelas. Ja'a wis teko sapa ar-rajulu wong lanang. Nah, ada fa'il yang berupa isim dhamir. Nah, isim dhamir. Saman kalau belum paham isim dhamir, saya jelaskan sedikit tentang isim dhamir. Isim dhamir itu apa? Isim dhamir itu adalah isim
yang menunjukkan arti kata ganti, atau isim yang bisa menggantikan isim dohir. Saya kasih contoh yang paling mudah. Misalkan kita menemukan Khalid. Khalid kita buat sebuah cerita yang pendek. Khalid adalah murid kelas 5 MI Bahrul Ulum. Khalid adalah siswa yang pandai. Khalid adalah badannya gemuk. Khalid bertempat tinggal di tambak beras. Misalkan seperti itu. Terlalu banyak kata-kata Khalid. Ini menunjukkan bahasanya tidak indah. Maka kita harus membutuhkan yang namanya pengganti. Pengganti isim dohir dinamakan isim domir. Makanya isim domir itu adalah isim yang menunjukkan arti kata ganti, atau isim yang bisa menggantikan isim dohir. Ini bahasanya kita ganti seperti ini. Khalid adalah siswa kelas 5 MI Bahrul Ulum. Dia adalah anak yang pandai. Dia badannya gemuk. Dia bertempat tinggal di tambak beras. Ketika ada dua contoh cerita pendek, mana yang lebih indah? Yang kedua anak-anak, karena yang kedua itu menggunakan isim domir dia. Dia itu dalam bahasa Arabnya huwa. Huwa itu dia. Maka ketika terlalu banyak menyebutkan kata-kata Khalid, itu namanya bahasanya kurang indah. Tapi kalau sudah diganti dengan isim domir dia, itu bahasanya akan menjadi lebih indah. Saya kasih contoh. Ja'a teko sapa Khalidun Khalid. Huwa ya Khalid iku alimun wong kang alim, wong kang pinter. Di sini ada Khalid. Khalid ini namanya isim dohir, nak. Isim yang artinya sudah jelas. Huwa namanya isim domir. Nah, isim domir ini itu bisa menggantikan isim dohir, karena huwa ini isinya adalah Khalid. Ja'a teko sapa Khalidun Khalid. Huwa iya Khalid iku alimun wong kang alim. Berarti huwa di sini itu adalah isim domir yang bisa menggantikan isim dohir. Jelas anak-anak? Kalau belum jelas nanti ketika pertemuan di kelas sama tanyakan lagi, dan sama tanya yang banyak. Kok kalau Pak Bas dijawab. Ya, wes kalau sudah paham, saya bosok penghapusnya Pak Noval. Nah, fa'il itu anak-anak ada yang berupa isim domir. Sudah paham ya? Isim domir adalah bisa menggantikan isim dohir. Nah, seperti ini. Isim domir itu ada dua anak-anak, semua harus paham. Yang pertama adalah domir mutasil. Domir mutasil. Apa Pak domir mutasil itu? Nanti saya catatkan dan di-share oleh Pak Samuel sama cara di buku. Saya terangkan di sini. Mutasil itu adalah domir yang menempel. Tahu menempel seperti Pak Bas ini? Nah, ini namanya menempel. Menempel ya, menempel atau tersimpan. Tersimpan itu nggak kelihatan. Seperti paru-paru, jantungnya Pak Bas kan nggak kelihatan. Tersimpan di dalam badan Pak Bas. Itu namanya domir mutasil, adalah domir yang menempel atau tersimpan pada kalimah lain. Seperti contoh seperti ini. Contohnya, jitu. Nah, jitu teko sopo ingsun. Jitu ini adalah domir mutasil karena menempel pada lafadz ja'a. Ja'a ini fi'il madinya, tu ini namanya isim domir. Anak fi'il kudu gandengane fa'il. Fa'ilnya berupa isim domir, domirnya namanya domir mutasil, menempel. Atau lafaz yang lain, idrib. Idrib artinya apa anak-anak? Sudah sering ini di dalam bahasa Arab. Idrib. Idrib artinya pukullah.
ngepu osopo siro. Kata-kata siro itu berarti mengandung dhamir anta. Di dalam bahasa Arab kok anta tal abu kurotal kodami. Nah, anta itu adalah isim dhamir tapi tidak kelihatan karena terdapat pada lafadz idrib. Idrib ini fi'il amar yang mengandung dhamir anta yang tersimpan, namanya anta muqaddarun. Anta muqaddarun, tak tulis cuwili kelihatannya tersimpan ya, anta muqaddarun. Nah, anta muqaddarun ini itu fa'il dari lafadz idrib. Nah, ini fi'ilnya. Fi'il dan fa'il berarti jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il jumlah fi'liyah, cuma yang atas isim dohir, yang bawah ini adalah isim domir. Contoh jitu, nah tunya ini fa'il, idrib anta muqaddar, anta yang dikira-kirakan namanya fa'il. Berarti jitu dan idrib itu juga sama dengan ja'a ar-rajulu, ja'a ar-rajulani, cuma fa'ilnya yang ar-rajulu isim dohir, ar-rajulani isim dohir, jitu isim domir, idrib anta muqaddar, anta yang dikira-kirakan isim domir. Domirnya domir apa? Domir mutasil, karena menempel dan tersimpan pada kalimah lain. Kalimah lain itu apa Pak? Yang mana Pak? Ya ji kalimah lain. Ja'a salih, ja'a ja'a ja'u ja'at, kalau ja'ata ji'na ji'ta ji'tuma ji'tum ji'ti ji'tuma ji'tunna ji'tu ji'na. Nah, ji'tunya ini idrib ini mengandung dhamir anta muqaddarun yang tersimpan pada lafadz idrib, wajib tersimpan. Fi'il amar itu mengandung dhamir anta yang wajib tersimpan, tidak boleh tampak. Wis, yang kedua adalah dhamir mungfasil. Nah, dhamir mungfasil, dhamir mungfasil. Yang kedua adalah dhamir mungfasil. Ganti pulpen Pak Bas. Dhamir mungfasil. Dhamir mungfasil itu apa anak-anak? Dhamir mungfasil itu adalah dhamir yang terpisah dari kalimah lain. Dhamir yang terpisah dari kalimah lain, tidak menempel tapi terpisah, namanya mungfasil. Nek mutasil iku kelet utawa kesimpen, tapi nek mungfasil iku terpisah. Kayak ngene iki. Nah, kan terpisah. Asalnya mutasil mungfasil. Mutasil mungfasil. Nah, mungfasil itu enggak menempel tapi terpisah. Dhamir yang terpisah dari kalimah lain. Contoh nih, makoma, misalkan ada contoh, makoma illa anta, makoma illa anta. Anta ini adalah dhamir, nak, dhamir yang kedudukannya menjadi fa'il, tapi dhamirnya bukan dhamir mutasil seperti jitu utawa idrib yang mengandung dhamir anta tersimpan, tapi dhamirnya adalah dhamir mungfasil. Dhamir mungfasil itu dhamir yang terpisah dari kalimah lain. Ini ada kalimah ilah, ini ilahnya nggak kelet, nggak begini, ini yang ngelet no ilantang, ini nggak bisa ya kan? Berarti mungfasil, mungfasil terpisah dari kalimah lain. Maka nih fa'il itu berupa isim dhamir. Isim dhamir dibagi dua, mutasil dan mungfasil. Sing mutasil itu menempel atau tersimpan, sing mungfasil terpisah dari kalimah lain. Paham anak-anak? Paham, alhamdulillah. Kalau sudah paham, saya kasih keterangan sedikit tentang isim dhamir. Berarti sudah paham kan? Fa'il ada dua, isim dhohir. Contohnya seperti pada pertemuan kedua itu contoh-contoh dari isim dhohir semua. Yang kedua isim dhamir. Isim dhamir dibagi dua, mutasil dan mungfasil. Mutasil dan mungfasil. Si mutasil menempel atau tersimpan, si mungfasil terpisah dari kalimah lain. Sekarang keterangan isim dhamir. Saman perhatikan, saman cara di buku karena ini penting sekali. Isim dhamir itu dibagi dua tadi kan ya. Ada isim dhamir, ada dhamir apa tadi? Mutasil ya, mutasil dan mungfasil. Sekarang keterangan dhamir mutasil.
Dhamir mutasil itu nak, tempatnya itu ada 3. Semua harus paham betul bahwa isim dhamir itu termasuk isim yang berhukum mabni, bukan isim yang berhukum mu'rab, tapi mabni. Mabni itu apa Pak? Lu lali maneh. Mabni itu akhirnya tetap meskipun adanya amil yang masuk, itu isim dhamir. Dhamir mutasil tempatnya ada 3 nak, atau mahalnya. 1 mahal rofa, mahalnya atau tempatnya ada 3. Mahal atau tempatnya itu ada 3. 1 rofa, mahal rofa, karena menjadi fa'il atau naibul fa'il. Naibul fa'il. Jadi dhamir mutasil itu tempatnya atau mahalnya ada 3. 1 mahal rofa, karena menjadi fa'il atau naibul fa'il. Ono isim dhamir kok mahal rofa, ono dhamir mutasil kok mahal rofa, mesti nek gak dadi fa'il ya naibul fa'il, tidak mungkin menjadi mubtada atau khobar. Ya Pak, karena Pak, loh karena itu ada pembahasan tersendiri. Karena kan fi'il juga, cuma isimnya tidak menjadi fa'il lagi tapi menjadi isimnya karena, kayak kuntu, kuntum, nah itu. Tapi intinya dhamir mutasil makharofa itu menjadi fa'il atau naibul fa'il, seperti isimnya karena itu tambahan pada pembahasan yang lain. Yang kedua mahal nasab. Mahal nasab itu mesti menjadi maf'ul bih atau isimnya inna wa akhwatiha. Nah, menjadi maf'ul bih atau isimnya inna wa akhwatuha. Yang ketiga adalah mahal jar. Mahal jar itu menjadi majrur, isimnya dibaca jar sebab huruf jar, kemasukan huruf jar atau jatuh setelah mudhof. Itu kalau sudah ditulis tak gosok maneh. Wes, sekarang saya terangkan sedikit untuk dhamir mutasil yang mahal rofa itu nek menjadi fa'il ya naibul fa'il. Bentuknya ada 13-nya. Bentuknya itu ada 13. Bentuk-bentuknya ada 13. Kalau di Imriti ada 12, saya tambah 1 menjadi 13. Ya, ada 13. Yang pertama adalah huwa muqaddarun. Ini agak cepat. Huwa muqaddarun, contohnya koma yakumu, seperti ini. Sampai huwa hiya muqaddaratun. Ada ana muqaddarun, ada nahnu muqaddarun, ada anta muqaddarun. Ini dhamir mutasil sing tersimpan, namanya mustatir. Wes. Terus ada lagi tak mukhatab, tak mukhatabah, tak mukhatabah, tak mutakallim. Terus ada wawu jamak, ya muannas mukhatabah, mukhatabah, ada alif tasniyah, ada nun jamak niswah atau jamak inas. Yang terakhir adalah domirna. Nah, domirna ini nanti keterangannya ada di catatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang 1. Kurang 1. 1, 2, 3, 4. Oh, kurang 1. Nahnu muqaddarun di sini. Nahnu muqaddarun udah. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas 13. Pas ya 13. Nah, ini adalah dhamir yang mutasil mahal rofa karena bisa menjadi fa'il atau naibul fa'il. Contohnya kayak iki wawu jamak ya, dorobu, kleru bisa nulis dorobule. Ini namanya mahal rofa menjadi fa'il. Kayak ini no jamak niswah, dorobna.
Nah seperti ini. Nah, ini namanya dhamir munfasil. Apalagi alif tasniyah, bisa koma, bisa komata. Nah, alif tasniyahnya menjadi fa'il. Nah, fa'il yang berupa dhamir muttasil. Itu keterangannya. Untuk lebih lengkapnya sampean catat di buku, nanti akan saya share ke WA sampean untuk catatan supaya lebih lengkap. Contohnya pisan. Keterangannya tadi sudah saya jelaskan. Oke anak-anak, kiranya sekian dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.